Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, dan saya percaya ini akan sangat membantumu, yaitu cara membuat dia jatuh cinta pada kita. Cara yang saya sampaikan di sini adalah cara yang baik, cara yang benar. Saya tidak menyarankan teman-teman muda untuk menghalalkan segala cara. Ke paranormal, ke orang pintar, baca-baca mantra, ke Gunung Kawi. Jangan lakukan hal-hal demikian. Orang beriman, orang beragama tidak melakukan itu. Lakukan saja hal yang baik, hal yang benar, itu sangat efektif. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya bersikap dengan bijaksana untuk kemudian dia jatuh cinta kepadamu. Oke? So, berikut ini cara membuat dia jatuh cinta pada kita. Yang pertama, berikan perhatian dan kepedulian yang tulus. Saya percaya ketulusan itu mampu menyentuh hati yang paling dalam. Secuek-cueknya orang, waktu kita berikan perhatian yang tulus, maka hati nuraninya akan berbicara. Dia bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak. Sekeras-kerasnya orang, sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin demi setetes tuh air, bisa pecah tuh batu. Sama halnya dengan seseorang, mau sekeras apapun dia, mau secuek apapun dia, kalau kita perhatikan, kita peduli dengan tulus, secara konsisten, itu bisa menyentuh hatinya yang paling dalam. Untuk itu perhatikanlah pekerjaannya, perhatikanlah apa yang menjadi pergumulannya, perhatikanlah kesehatannya, perhatikanlah apa yang dia rindukan, apa yang dia mimpikan, dan pedulilah. Dan saya percaya ini mampu menyentuh hati yang paling dalam untuk kemudian dia jatuh cinta kepadamu. So, yang pertama, berikan perhatian dan kepedulian yang tulus. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah berikan perhatian yang tulus terhadap orang tuanya. Yang kedua ini sangatlah powerful banget, sangat-sangat efektif. Jadi kalau teman-teman muda ada akses atau ada kesempatan untuk dekat dengan orang tuanya, manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Berikanlah perhatian yang tulus, ya, berikanlah kepedulian terhadap orang tuanya. Bisa enggak bayangkan kalau dia adalah anak yang sangat mengasihi orang tuanya. Dia adalah anak yang sangat menghormati, bahkan anak yang sangat mendengarkan orang tuanya. Bisa bayangkan enggak kalau kemudian orang tuanya senang sama kamu, bahagia sama kamu, terus orang tuanya bilang, si itu loh baik loh, mama suka loh sama dia. Itu akan sangat efektif untuk kemudian dia jatuh cinta kepadamu. So, itu yang kedua, manfaatkan akses itu, atau cobalah cari cara untuk kemudian kamu dekat dengan orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Jadi ketika dia berbicara, ketika dia curhat, berkeluh kesah, dan dia ngomong ke kamu, itu adalah kesempatan. Itu adalah kepercayaan. Karena gak semua orang dipercaya untuk ngobrol. Tidak semua orang saya percaya untuk orang itu saya ceritakan apa yang saya alami. Tidak semua orang saya percaya. Jadi kalau Anda dipercaya oleh orang yang kamu sukai untuk mendengar ceritanya dia, maka jadilah pendengar yang baik. Dan itu akan buat dia nyaman. One day, suatu hari nanti ketika dia pengen bicara, ketika dia ada masalah, maka yang dia cari bukan orang lain. Yang dia cari adalah kamu. Karena dia tahu bahwa kamu adalah pendengar yang baik. Kamu bukan cuma mendengar, kamu juga mengerti apa yang dia bicarakan. Bukan cuma mengerti, kamu juga memberikan solusi. Dan ini efektif untuk kemudian dia jatuh cinta kepadamu. Itu yang
ketiga. Yang keempat, berikanlah pujian dan dukungan terhadapnya. Pujian bukan sekedar pujian kosong, bukan pujian yang sekedar berlalu, tapi dalam bentuk sebuah apresiasi. Kamu mengapresiasi apa yang dia kerjakan. Kamu mengapresiasi apa yang dia rencanakan. Kamu bilang kamu hebat, kamu bilang kamu keren, kamu bilang kamu luar biasa. Karena pada dasarnya orang senang dipuji. Dan kemudian dukung. Semua orang di dunia ini butuh dukungan. Mau sehebat apapun orang itu, butuh yang namanya dukungan. Dukungan itu buat kita tambah percaya diri. Dukungan itu buat kita tambah semangat, tambah yakin, tambah antusias. Untuk itu, berikan dukungan. Selama yang dikerjakan baik, selama yang direncanakan baik, selama yang diharapkan baik, dukung 100%. Dan itu akan buat dia senang, jatuh hati kepadamu. Itu yang keempat. Yang kelima, sesekali berikanlah kejutan, surprise ke dia. Entahkah kamu membelikan kue, entahkah kamu membelikan kaos, entahkah kamu membelikan jam tangan. Ada banyak cara untuk membuat dia terpesona, untuk membuat dia terkesima, untuk membuat dia terkesan. Coba berikan kejutan bagi dia. Nggak mesti mahal, yang penting berkesan. Itu yang kelima. Yang keenam, bersemangatlah tiap kali komunikasi ataupun ketemu dengan dia. Karena dia bisa rasakan, dia bisa juga tambah semangat. Tapi kalau kamu loyo, malas-malasan, ya dia nggak mau lagi komunikasi ketemu kamu. Ya dia rasa, nggak asik nih orangnya. Tapi kalau kamu semangat, antusias setiap kali telepon ketemu, itu buat dia senang. Itu buat dia tertarik sama kamunya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, jadikan dia prioritas bagimu. Spesial bagimu. Tentunya prioritas utama adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah orang tua, baru kemudian dia. Saya percaya dia bisa merasakan waktu kamu prioritaskan dia. Contoh, sesibuk-sibuk apapun kamu selalu ada waktu untuk dia. Sesibuk-sibuk apapun kamu menyempatkan memberikan perhatian sama dia. Dan dia kan bisa tahu. Dia bisa tahu, dia ini sibuk loh. Tapi sempat-sempatnya dia menyapa saya. Dia sibuk, tapi sempat-sempatnya dia menanyakan kabar saya. Itu kan akan menyentuh hati. Jadi, jadikan dia prioritas, jadikan dia spesial. Itu sangat efektif. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, perhatikanlah dan buatlah sesuatu yang terkesan, yaitu momen-momen penting dalam hidupnya. Entahkah itu ulang tahunnya, entahkah itu acara keluarganya, orang tuanya. Coba momen-momen penting dalam hidupnya kamu perhatikan dan lakukan sesuatu. Kalau dia ulang tahun, kamu ucapin, kamu kasih hadiah, kamu kasih kado. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia terkesan. Dan itu sangat efektif untuk kemudian menyentuh hatinya yang paling dalam. Dan kemudian jatuh hati kepadamu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, cara membuat dia jatuh cinta padamu adalah pekalah. Pekalah terhadap apa yang membuatnya bahagia. Pekalah terhadap apa yang membuatnya tersenyum dan senang. Apa yang membuatnya bahagia, lakukan, kerjakan. Apa yang membuatnya sedih, jangan lakukan, jangan kerjakan. Untuk itu yang akan membuat dia terkesan, tersentuh hatinya. Karena kamu membuatnya bahagia. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, cara membuat dia jatuh cinta pada kita adalah berikanlah emot atau stiker yang lucu, yang menarik, yang berkesan setiap kali kalian chat atau setiap kali kalian mengakhiri chat. Every time, setiap kali kalian ngechat, berikan chat yang lucu, yang menarik setiap memulai chat ataupun mengakhiri chat. Ini kelihatannya biasa, ini kelihatannya sederhana, tapi ini sangat menyentuh hati. So, saya percaya waktu beberapa poin ini dilakukan,
ini bisa menyentuh hatinya, membuat dia terkesan dan kemudian jatuh hati kepadamu. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda. Siapa tahu kalian berjodoh ya. Dan doa saya yang terbaik menjadi bagianmu. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.